Kamu yakin ingatan kamu itu benar? Hati-hati, bisa jadi otak kamu cuma ngarang cerita yang kelihatan nyata. Dan yang lebih gila lagi, kamu percaya 100% sama kebohongan itu. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah naruh kunci di meja tapi ternyata nggak ada? Terus kamu yakin banget udah ngelakuin sesuatu, padahal nggak juga. Nah, bisa jadi itu bukan kamu yang pelupa, tapi otak kamu yang ngebohongin kamu. Yap, bener banget. Otak kita tuh luar biasa, tapi juga bisa jadi tukang tipu yang handal. Bukan karena jahat ya, tapi karena cara kerjanya yang kadang suka ambil jalan pintas. Di video ini, aku bakal bahas kenapa otak kita sering banget ngebohongin kita, gimana caranya itu bisa terjadi, dan contoh nyatanya yang mungkin kamu alami setiap hari. Yuk, siap-siap kaget. 1. Kenapa otak bisa ngebohongin kita? Otak kita itu kerja keras banget setiap hari. Bayangin aja, dalam 1 detik aja dia harus ngolah ribuan informasi. Jadi, buat efisiensi, otak sering pakai shortcut. Nah, shortcut inilah yang kadang bikin kita salah inget, salah lihat, atau malah yakin banget sama sesuatu yang sebenarnya salah. Otak itu bukan kamera, dia nggak nyimpen memori kayak video, tapi dia nyusun ulang memori berdasarkan potongan-potongan informasi. Jadi ketika kamu nginget sesuatu, otak tuh sebenarnya nyusun ulang cerita berdasarkan apa yang menurut dia masuk akal. Dan di proses itu bisa aja ada bagian yang ditambah-tambahin, dikurangin, atau bahkan diubah total. 2. Efek. Mandela. Salah. Ingat. Masal. Kamu pernah dengar tentang Mandela Effect? Ini fenomena di mana banyak orang ingat sesuatu, tapi ternyata salah. Contohnya, banyak orang yakin banget kalau logo KitKat itu ada strip di tengahnya. Padahal, nggak ada. Atau, orang-orang ingat banget kalau tokoh monopoli pakai monokel, kacamata satu, padahal dia nggak pernah pakai. Kenapa bisa gitu? Karena otak kita gabungin memori dari banyak hal, terus nyusun versi sendiri yang kelihatannya bener, padahal ya ngaco. Dan karena orang lain juga ngalamin hal yang mirip, kita ngerasa, oh ya, berarti aku bener dong, padahal enggak. 3. Memory false. Ingatan palsu. Tapi kita yakin 100%. Ini yang serem tapi menarik, kita bisa ingat sesuatu dengan detail, bahkan sampai warna bajunya, siapa yang ngomong, jam berapa, tempatnya di mana, padahal semua itu nggak pernah terjadi. Ini namanya false memory. Contoh sederhananya, kamu mungkin yakin banget udah matiin kompor sebelum keluar rumah. Tapi ternyata belum. Bukan karena kamu teledor, tapi karena otak kamu ngisi sendiri, memori itu berdasarkan rutinitas. Bahkan di penelitian psikologi, ada orang-orang yang dimasukkan memori palsu oleh peneliti, dan mereka bisa cerita tentang kejadian itu dengan detail, padahal itu nggak pernah terjadi sama sekali. Serem kan? 4. Ilusi. Visual. Apa yang kamu lihat belum tentu nyata. Otak kita juga bisa bohongin kita lewat penglihatan. Contohnya, kamu pernah lihat gambar 2 garis yang sebenarnya sama panjang, tapi yang satu kelihatan lebih panjang? Itu karena otak kamu ngeolah konteks di sekitar garis itu. Atau ilusi warna. Warna baju yang viral, biru hitam atau putih emas, itu jadi perdebatan karena otak orang beda-beda dalam menginterpretasi cahaya. Jadi, kita pikir kita ngelihat dunia dengan objektif, padahal banyak banget yang ditafsirkan sendiri sama otak. Yang terakhir, konfirmasi bias. Otak nyaring info sesuai maunya. Ini yang paling sering kejadian, apalagi sekarang zaman sosial media. Otak kita punya kecenderungan buat nyari informasi yang sesuai sama apa yang kita percaya, dan nolak informasi yang bertentangan. Namanya confirmation bias. Misalnya kamu percaya bahwa minum kopi bikin sehat, terus kamu baca artikel yang bilang kopi bisa bikin jantung deg-degan. Otak kamu bakal bilang, ah lebay, dan malah fokus ke artikel lain yang bilang, kopi bikin awet muda. Ini bukan karena kamu keras kepala, tapi emang cara kerja otak. Dia pengen kamu ngerasa yakin dan stabil. Jadi semua yang ganggu kepercayaanmu disingkirin diam-diam. Tenang aja. Walaupun otak kita sering ngebohongin kita, itu bukan berarti dia rusak atau jahat. Justru itu bukti betapa hebatnya otak kita beradaptasi dan nyesuaiin diri sama dunia yang super rumit. Tapi penting banget buat kita sadar hal ini. Supaya nggak gampang terjebak sama pikiran sendiri, nggak terlalu percaya sama ingatan kita yang bisa jadi salah, dan bisa lebih terbuka sama informasi baru. Intinya, kita perlu belajar buat ngecek ulang apa yang otak kita kasih ke kita. Jadi, mulai sekarang, jangan langsung percaya sama semua yang kamu ingat, kamu lihat atau kamu rasain. Bisa jadi, itu cuma trik kecil dari otakmu sendiri.